Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat bangkit? Tentunya dalam keadaan sehat, panjang umur, banyak rezeki, serta kedepannya karirnya bertambah cemerlang ya sahabat bangkit. Kali ini sahabat bangkit mau tak ajak jalan-jalan religi ke Sunan Giri, Gresik ya sahabat bangkit. Sunan Giri lahir di Blambangan tahun 1442 Masehi dan meninggal tahun 1506, dimakamkan di Desa Giri, Kabupaten Gresik. Adalah anggota Wali Songo dan pendiri kerajaan. Sahabat bangkit, Sunan Giri adalah salah satu ulama Wali Songo, majelis penyebar dakwah Islam yang pertama di Jawa dalam sejarah Indonesia atau Nusantara pada abad ke-14 Masehi. Seiring munculnya kesulitan Demak dan menjelang runtuhnya kerajaan Majapahit, selain sebagai ulama dan pendakwah yang giat menyebarkan syiar Islam, Sunan Giri ternyata juga bertahta sebagai seorang raja dengan Prabu Satmoto. Ia memerintah kerajaan Giri Kedaton pada tahun 1487 sampai 1506, berkedudukan di Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri punya banyak nama, antara lain julukan diantaranya adalah Joko Samudro atau Raden Paku dan Muhammad Ainul Yakin. Sebelum menyebarkan Islam, ia berguru kepada Sunan Ampel di pesantren Ampel Denta, Surabaya. Sahabat bangkit, di pondok pesantren itu keilmuan Sunan Giri ditempa karismanya sebagai bangsawan juga kian kuat karena belajar dari Sunan Ampel yang saat itu juga berstatus sebagai penguasa Surabaya, anggota senior Wali Songo. Ketika kerajaan Majapahit terpecah-pecah menjadi kadipaten, kemerdekaan atau mempertahankan kemerdekaannya, wilayahnya, dan mengangkat dirinya sebagai penguasa Giri Kedaton hingga ia wafat pada tahun 1506 Masehi. Sahabat bangkit, Ibu Sunan Giri adalah Dewi Skardadu, putri bangsawan Menak Sembuyu dari wilayah Kerajaan Blambangan atau Banyuwangi. Ayahnya adalah Maulana Ishak, seorang mubalek yang datang dari Asia Tengah. Hikayat Banjar menyebutkan bahwa Sunan Giri atau Pangeran Giri masih punya garis keturunan dari Kesultanan Samudra Pasai, Kerajaan Majapahit, dan salah satu kerajaan di Bali. Sahabat bangkit, catatan nasab Sunan Giri ini diterahkan oleh Saadah Balawi dari Hadramaut dan dipercaya sebagai sumber sahih di beberapa pesantren di Jawa Timur. Sahabat bangkit, kisah kelahiran Sunan Giri bermula dari ajaan Maulana Ishak kepada mertuanya Menak Sembuyu untuk masuk Islam. Menak Sembuyu yang merupakan penguasa wilayah Blambangan di akhir masa Majapahit marah-marah karena meminta meninggalkan keyakinannya. Akibatnya Maulana Ishak diusir dari Blambangan. Saat itu istri Maulana Ishak
Dewi Sekardadu sedang hamil tua. Mereka dipisahkan oleh Menak Sembuyu. Dewi Sekardadu dipaksa tetap di Blambangan, sementara Maulana Ishak meneruskan perjalanannya ke daerah lain. Sahabat Bangkit, merana karena ditinggal suaminya. Dewi Sekardadu akhirnya meninggal saat melahirkan seorang bayi pada tahun 1442 Masehi di Blambangan. Bayi inilah Pangeran Giri alias Sunan Giri. Sahabat Bangkit, diceritakan saat itu terjadi wabah besar di Blambangan. Menak Sembuyu berkeyakinan bahwa begebluk itu berkaitan dengan bayi laki-laki Maulana Ishak yang dilahirkan putrinya Dewi Sekardadu. Sahabat Bangkit, oleh Nyai Pinate, bayi itu dijadikan anak angkat dan diberi nama Jaka Samudra karena ditemukan di tengah laut atau di tengah samudra. Ketika beranjak besar, Jaka Samudra kemudian dipondokkan di pesantren Ampel Denta, Surabaya. Di pesantren itu di bawah bimbingan Sunan Ampel, ia berganti nama menjadi Muhammad Ainul Yakin. Sahabat Bangkit, Jaka Samudra alias Muhammad Ainul Yakin mulai dikenal sebagai Sunan Giri sejak memimpin pondok pesantren sekaligus. Muhammad Ainul Yakin mendirikan pesantren Usia atau Usai, menuntut ilmu di pesantren Ampel Denta di bawah bimbingan Sunan Ampel. Ia juga berhaji sebagai memperdalam keislamannya di Mekah sebagai atau sebelum mendirikan pesantren tersebut. Pondok pesantren yang didirikan Ainul Yakin terletak di kawasan Giri atau di daerah Gresik. Maka ia kemudian dikenal dengan nama Sunan Giri. Alik Al-Adim dalam buku Kerajaan Islam di Jawa 2012 menuliskan bahwa selain melalui jalur pendidikan, Sunan Giri juga berdakwah lewat karya-karya seni yang ia ciptakan seperti tembang atau lagu dan permainan anak-anak. Permainan anak-anak yang dibuat oleh Sunan Giri diantaranya adalah jelungan, jemuran, gendi, gerit, dan lain-lainnya. Sahabat Bangkit, sepertinya hal para wali songo lain, Sunan Giri juga berupaya merangkul tradisi lokal dan memandukan dengan dakwah Islam seperti selamatan, acara di keramaian, dan upacara-upacara lain. Taktik dakwah seperti ini cukup efektif dalam menarik hati warga yang kemudian bersedia memeluk agama Islam. Sedikit ulasan dari kami, semoga kalian bisa menikmati dan bisa menonton dengan senang. Tapi jangan lupa ya sahabat Bangkit, tolong di subscribe, di like, di komen ya, biar channel kita bisa berkembang, supaya kalian tidak ketinggalan. Setiap hari sahabat Bangkit ada cerita yang tersendiri buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.